وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jamil, yang indah, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Allah mengatakan, hai manusia, perhatikan masa depanmu. Dan semua manusia yang berakal tahu masa depannya ada dua. Masa depan di dunia plus masa depan di akhirat. Dan kedua-dua masa depan itu solusinya adalah takwa. Solusinya adalah takwa. Lihat ayat Al-Quran baik-baik, tadabbur dia baik-baik. Antum akan mencerna, solusinya ada di situ. Solusi masa depan di dunia, solusi masa depan di akhirat, takwa. Karena Allah mulai ayat dengan takwa, Allah tutup ayat dengan takwa. Takwa pembuka dan penutup di tengah-tengahnya masa depan. Coba lihat baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pembuka supaya hadir takwa. Wal tanzum nafsun ma qaddamat lighad. Setiap jiwa harus memikirkan masa depannya. Ini masa depan pembicaraan kita. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ditutup lagi dengan takwa. Jadi masa depan itu dikurung di depan dan di belakang dengan takwa. Gak bisa. Maju kena takwa, mundur kena takwa. Lalu Allah pertegas supaya takwa bisa lahir. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Allah beritahu nanti kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Baik. Kalau begitu adanya, setiap orang yang memiliki jabatan atau yang tidak memiliki jabatan, dengan usaha-usaha dunianya, kalau ingin membangun masa depan yang baik di dunia, lakukan takwa. Bukan lakukan korupsi. Ada orang yang memikirkan masa depannya dengan korupsi. Sekarang dalam tansi bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia ya? Ya, dalam penjara sudah. Itu orang yang memikirkan masa depannya tapi pakai maksiat, nggak pakai takwa. Akhirnya masa depan yang dikejar, masa depan yang membahagiakan yang dikejar, kok malah justru 18 tahun penjara. Ada keseleo ini. Keseleonya di mana? Di takwa. Makanya pertanda kebahagiaan itu adalah orang yang diberi kenikmatan bersyukur, yang kena musibah bersabar, dan yang berbuat dosa istighfar. Itu pangkal kebahagiaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam makan qawaidu al-arba. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling bahagia di dunia. Amin. Ya. Karena kalau seandainya di dunia kita bahagia, maka di akhirat pun kita akan bahagia. Amin. Insyaallah. Kebahagiaan itu seperti misalnya orang yang memiliki keimanan itu karena diisi hatinya dengan rasa cinta kepada Allah, dengan rasa takut hanya kepada Allah, harapan kepada Allah. Karena diisi relung-relung yang ada di hatinya, jadilah dia orang yang paling bahagia.
macam-macam hati, macam-macam ibadah yang dilakukan oleh hati di samping yang zahir, maka karena diisi hatinya dengan rasa cinta, rasa takut, rasa harap, maka dia itu tidak akan gundah gulana. Dia itu adalah orang yang paling bahagia. Makanya ada seorang ulama salaf mengatakan, kalau seandainya para raja dan anak-anak raja itu mengetahui apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, karena orang beriman itu orang yang paling bahagia. Man amila shalihan min dzakarin unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidupnya itu akan bahagia, sentosa. Ya kan? Nah, kalau seandainya para raja dan anak-anak raja itu mengetahui apa yang ada di hati orang-orang yang beriman, tentu mereka akan mengambilnya dengan pedang atau dengan pecut, atau yang semaknanya seperti begitu. Jadi wabillah, orang yang bahagia itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau hanya beriman saja tidak dibuktikan, maka akan ada di dalam dirinya sedikit kegundah gulanaan, tergantung amal solehnya. Kalau kurang beramal soleh, gundah gulana datang. Kalau banyak beramal soleh, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang baik, menuntut ilmu, mengamalkan, maka dia akan, masya Allah, hidupnya bahagia, bercahaya wajahnya, dan dia membiasakan dirinya untuk melakukan sholat malam. Bukan hanya sekedar tok ilmu, tapi praktek. Jadi praktek, mengamalkan apa yang sudah kita dengar. Inilah yang akan membuahkan hasil. Ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menambah keimanan kita, sehingga akan mencapai tingkatan nantinya yang tertinggi, yaitu al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ikhwah billah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersyukur, masya Allah, kita bisa bertatap muka di tempat ini, bisa berkumpul di majlis ilmu ini, yang tadinya tidak saling mengenal, kita sekarang jadi saling mengenal. Masya Allah, berkumpul di atas ilmu, berkumpul di atas keimanan. Padahal kebanyakan manusia itu hanya berkumpulnya itu karena dinar dan dirham. Tetapi berkumpul karena ilmu, berkumpul karena pengajian yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian itu bergembira dengan sebab karunia Allah, Islam, tauhid, sunnah. Falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi makanya untuk saya lihat hari Jumat ini suatu hal yang dinanti-nanti, ya kan? Insyaallah. Seperti itu. Mudah-mudahan, masya Allah, makanya tambah meriah, tambah banyak yang hadir. Alhamdulillah. Ini karena berkah usaha-usaha antum yang memberikan contoh kepada yang lain. Wajah di tatkala bertemu bukan cemberut terus, ya. Sehingga bisa mewarnai kepada yang lainnya. Ini sebuah hal yang perlu kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, ya.